Halo, perkenalkan, saya Yosia. Kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang PKSI, penetapan klasifikasi sebelum impor. PKSI diatur di dalam pasal 17A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 194 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan dan penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean. Lalu, apa PKSI itu? PKSI adalah penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan klasifikasi barang atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean berdasarkan permohonan yang diajukan oleh importir. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan importir dalam mengajukan permohonan PKSI? Ketentuan permohonan PKSI terdiri dari yang pertama, importir memiliki nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan. Kedua, importir tidak sedang mengajukan pemberitahuan pabean impor atas barang yang diajukan penetapan klasifikasi. Dan yang ketiga, atas barang yang diajukan penetapan klasifikasi tidak sedang dalam proses keberatan dan atau banding di pengadilan pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu, permohonan tersebut dilampiri dengan data teknis untuk keperluan identifikasi barang, berupa merek dagang, gambar atau brosur, katalog, product specification, meal certificate, alur proses produksi, material safety data sheet, certificate of analysis, hasil pengujian dari laboratorium bea dan cukai atau laboratorium lainnya, dan atau dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan klasifikasi barang. Atas permohonan yang diajukan tersebut, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap permohonan dan data teknis yang telah diajukan. Dalam hal diperlukan, pejabat bea dan cukai dapat menyampaikan permintaan data tambahan, dan importir harus menyerahkan data tambahan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah tanggal surat permintaan data tambahan. Lalu, atas permohonan tersebut, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI atau surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Dalam hal permohonan diterima, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI. Dalam hal permohonan ditolak, Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. Lalu, keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sepanjang barang yang diimpor mempunyai identifikasi yang sesuai dengan identifikasi barang yang tercantum dalam PKSI. Lalu di pasal 8 PMK 194 tahun 2016 disebutkan bahwa nomor dan tanggal keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI dicantumkan dalam pemberitahuan pabean impor dan salinan keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI dilampirkan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean di kantor pabean. Lalu, pejabat bea dan cukai yang memiliki kewenangan dalam penetapan klasifikasi harus menetapkan klasifikasi barang sesuai dengan keputusan Dirjen mengenai PKSI. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi barang yang diimpor sama dengan yang tercantum dalam keputusan Dirjen mengenai PKSI dimaksud. Lalu, ada hal-hal yang menyebabkan keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI tidak berlaku, yaitu yang pertama, terdapat perubahan ketentuan mengenai klasifikasi barang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai klasifikasi barang.
identifikasi barang yang diimpor berbeda dengan yang tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI, lalu terhadap keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI diganti atau dibatalkan, atau digunakan oleh importir yang bukan merupakan importir yang mengajukan permohonan PKSI yang diterbitkan. Sekian, terima kasih.